Oke, jadi ini mobil yang akan kita P2H. Kita buka kap depannya ya. Untuk pengecekan bagian depan tinggal ditarik tanpa ada lock. Setelah itu untuk pengecekan oli, ini stick pengecekan oli. Nanti teman-teman buka kemudian mengecek levelnya. Ini setiap hari dicek, tujuannya untuk mengetahui level oli. Jangan sampai kurangnya, ada level minimal dan maksimalnya di dalam. Setelah itu air radiator, pengecekannya melalui tangki air radiator ini ya. Ini ada levelnya, untuk maksimal di bagian sini, minimal di bawahnya ya. Ini minimal. Lanjut, yang ini untuk saringan AC, untuk blower ya, sekaligus saringan AC-nya. Supaya kenapa ada saringan AC? Jadi kita yang ada di dalam kabin operator, debu yang dari depan tidak langsung masuk ke dalam kabin, tidak masuk langsung ke dalam kabin driver, tetapi melalui saringan dulu sehingga di dalam menjadi bersih. Oke, untuk radiatornya di sini ya. Ini untuk radiator, untuk tempat pengisian radiator yang ini. Kenapa ada radiator? Tujuannya untuk mendinginkan mesinnya agar mesin tetap stabil dalam manuver. Lanjut, di depan radiator ada intercooler, turbo intercooler yang ini ya teman-teman. Setelah itu tujuan turbo intercooler adalah untuk menyaring juga kotoran-kotoran atau gas panas yang ada dari pembuangan knalpot ya, putaran knalpot, untuk bantu menyaring sehingga masuk ke manifold dan dibakar kembali oleh solar. Lanjut, yang ini ada kondensor. Kondensor ini juga tujuannya untuk mendinginkan AC yang akan masuk ke dalam kabin. Oke, di sini ada dinamo ya. Di sini ada dinamo untuk wiper. Ini dinamo tujuannya untuk menyapu air atau kotoran yang ada di kaca ya teman-teman, untuk memutar wipernya. Oke, kita lanjut di bagian sini. Ini ada tempat minyak koplen. Ini teman-teman, tempat minyak koplen. Ini master koplennya. Kemudian yang ini, kita lanjut dulu yang ini ya. Yang ini untuk tali gas. Ini dia untuk tali gas ya teman-teman, yang langsung ke engine pump. Kalau yang ini vacuum brake, untuk pengeremannya, vacuum brake-nya. Jadi kenapa vacuum brake ini seperti ini? Karena mobil 10 roda tidak menggunakan minyak rem ya teman-teman, tidak seperti mobil-mobil trek atau mobil-mobil kecil lainnya. Dia menggunakan sistem pengereman angin, vacuum brake-nya. Lanjut, di bagian bawah itu ada astir. Selanjutnya ada bak power steering bawah. Itu bak power steeringnya ya teman-teman. Itu astirnya. Itu wajib dicek. Kenapa? Jangan sampai ada baut yang longgar pada saat teman-teman mengendarainya, tiba-tiba lepas sehingga kendali setir teman-teman tidak bisa ambil kendali. Dan di bak setir ini dia menggunakan minyak power steering. Di mana minyak power steeringnya? Dia di bagian sini ya teman-teman, untuk pengecekan minyak power steering, oli power steeringnya. Itu untuk pengecekan oli power steering. Dan itu adalah engine pump, rack end-nya ya, atau biasa disebut tirot panjang.
yang menghubungkan ke ban agar bisa berputar kiri dan kanan. Ini rack end-nya. Dan tirotnya ada ya. Oke, kita lanjut bagian bawah ya teman-teman. Di bawah sini ada stabilizer, itu asnya, stabilizer. Kemudian di stabilizer ini duduk di as malang. Oke ya teman-teman. Dan di sini dia ada per. Jadi bagian depan ini ada 10 spring. Bagian sana ya ada chambernya atau adjuster brake. Ya. Chamber brake adjusternya ya. Chambernya teman-teman. Yang ini ada kalternya, bak penampung oli, dan ini ada safety kalternya ya, tetapi sudah tidak lengkap lagi ya. Biasanya di sini ada juga, tetapi sudah tidak lengkap lagi. Tujuannya safety kalter ini untuk menahan benturan awal yang terjadi pada kalternya. Yang ini dia untuk pompa kabin. Jadi kabinnya ini harus dipompa. Bagaimana caranya? Posisikan seperti ini, ada tanda ya. Ini bisa digeser-geser. Bila kita posisikan seperti ini, kemudian dipompa, kabinnya akan naik menggunakan tuas pompanya ya, menggunakan besi-besi. Bila kita geser ke arah jarum turun dan dipompa, dia akan turun kembali. Oke, gitu ya teman-teman. Dan ini untuk jembretnya, sistem pengereman angin. Tujuannya pada saat kecepatan tinggi kita bisa menggunakannya untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Ini knalpotnya. Sana juga ada turbonya teman-teman. Dan tangki hidrolik. Ini dia. Ini pengecekan oli hidroliknya teman-teman. Cuman karena ini sudah tidak digunakan, karena mobil sudah dijadikan mobil manhole. Ada oli tapi tinggal sedikit. Kenapa ada tangki hidrolik? Tujuannya dia untuk dari pompa PTO, pompa hidrolik, kemudian naik ke boom, naik ke silindernya ya. Silinder akan berfungsi, diisi oleh oli hidrolik, kemudian dia akan naik. Setelah naik, baknya akan ikut naik. Jadi seperti itu. Untuk tempat akinya bagian sini. Ini tempat aki. Jadi tempat aki mempunyai saklar untuk on dan off. Ini dia. Tujuannya aki untuk memberikan listrik pada kendaraannya, pada mobil. Kemudian ini adalah tabung angin. Ada 3 ya teman-teman, tabung anginnya. Tujuannya tabung angin agar, karena ini menggunakan sistem pengereman angin, jadi untuk mengisi angin harus ditampung ke sini, kemudian nanti kita akan gunakan pada kabin drivernya. Jadi teman-teman sebelum jalan nanti pada mobil 10 roda diharapkan anginnya harus full dulu, kemudian bisa dioperasikan. Oke, bagian belakang seperti ini. Ini motor travelnya dan as. Ini bannya. Kemudian ini pernya. Mungkin teman-teman juga yang mau bertanya, Bang, berapa jumlah pernya? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 pernya ya teman-teman.
Dan ada juga teman-teman yang bertanya di mana chambernya. Ini dia, dan ini dia chambernya. Kemudian ini adjusternya, ya. Teman-teman bisa lihat. Untuk kampas remnya bisa terlihat ya. Kemudian di bagian sini ada tangki bahan bakar, tangki solar. Tujuannya tangki ini agar menampung bahan bakar solar sehingga kita mampu untuk menempuh jalur yang jauh atau dengan manuver kerja yang lama. Jadi pada saat tangki solar mulai sedikit, diharapkan teman-teman untuk mengisi solar. Kenapa? Tujuannya jangan sampai air yang mengendap di dalam atau kotoran masuk ke dalam saringan sehingga tersumbat dan kemudian masuk kembali ke dalam ingest pump sehingga bisa memberikan kerusakan pada ingest pump. Teman-teman, ini pompanya. Kemudian ini saringannya, water separator. Tujuannya untuk menyaring bahan bakar sebelum masuk ke ingest pump. Di bagian dalam tadi ya, itu ingest pumpnya. Kemudian ini subrakernya. Ini air cleaner, saringan udara ya. Aduh, hampir lupa dijelaskan. Jadi kalau ada yang masih kurang di video ini teman-teman, kurang penjelasan, silakan komen di bawah supaya kita selalu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, karena berbagi ilmu itu sangat indah.